Hey guys, kembali lagi di Yung Movie. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian beserta keluarga selalu dalam keadaan baik-baik saja. Dan selamat datang buat yang baru singgah walaupun tak sungguh. Video kali ini masih membahas film The Last of Us lanjutan dari episode sebelumnya. Buat kalian yang gak paham sama sikapnya Doi, sama cerita sebelumnya atau belum nonton episode sebelumnya, kalian bisa cek dulu episode sebelumnya di link deskripsi. Baiklah, tanpa banyak kata, cerita ataupun dusta kayak dia, langsung saja kita ke videonya. Pak Mamat jualan tomat. Selamat menonton. Scene dibuka dengan Joel, tepatnya 16 km sebelah barat Boston. Joel masih berduka atas kematian Tess, dan Joel pun rada nyalahin Ellie atas kejadian itu. Ellie pun tak terima Joel menyalahkan dia atas kematian Tess. Ellie mengatakan kematian Tess bukanlah salahnya, karena menerima misi untuk mengantarkannya adalah keputusan Joel dan Tess tanpa paksaan siapapun. Mendengar hal itu dari Ellie, Joel pun akhirnya baikan dengan Ellie. Joel dan Ellie pun melanjutkan perjalanan untuk menuju ke tempat Bill dan Frank. Sampainya di suatu tempat, Joel pun ingin mengambil barangnya yang Joel sembunyikan di tempat itu. Karena Joel yang rada pikun, dia pun lupa di mana menyimpan barangnya itu. Dia pun perlu waktu buat menemukan barang yang dia simpan. Sembari menunggu Joel mencari barangnya, Ellie pun pergi mencari sesuatu di tempat itu. Ellie yang melihat ada sebuah basement pun masuk ke basement itu. Setelah mengecek basement itu, Ellie pun menemukan sekotak makanan, tapi tiba-tiba Ellie dikagetkan oleh orang terinfeksi yang lagi tiarap dengan banyak batu menimpanya. Melihat orang terinfeksi itu tidak bisa apa-apa, Ellie pun mendekat. Lalu Ellie menusuk orang terinfeksi itu. Lalu Ellie pun kembali ke tempat Joel. Karena Joel yang sudah menemukan barangnya, Joel dan Ellie pun kembali melanjutkan perjalanan. Di perjalanan, Ellie menanyakan kepada Joel bagaimana orang pertama kali bisa terinfeksi dan apa penyebabnya. Joel pun menjelaskan kepada Ellie. Orang pertama kali terinfeksi karena mereka memakan bahan makanan yang mengandung jamur cordyceps yang telah bermutasi.
Ketika mereka memakan makanan itu, mereka akan sakit dan pada akhirnya mereka mulai menggigit. Dan dari situlah semuanya bermula. Singkat cerita, mereka sampai di suatu tempat di mana banyak sekali tulang belulang manusia di tempat itu. Joel mengatakan itu adalah tempat orang dieksekusi walaupun mereka tidak terinfeksi. Scene pun berpindah ke masa lalu, tepatnya 30 September 2003. Semua rumah diperiksa dan semua penduduknya dibawa untuk dievakuasi. Seorang pria yang bersembunyi di basement pun berhasil menghindari pengecekan yang dilakukan oleh petugas. Pria itu bernama Bill. Setelah petugas pergi membawa semua warga dan tinggallah Bill seorang diri di tempat itu. Bill pun dengan mobilnya pergi mengambil barang-barang apapun itu ke toko terdekat untuk bertahan hidup. Bill pun membangun pagar yang dialiri listrik dan membuat banyak jebakan di sekitar pagarnya itu. Hingga 4 tahun berlalu, Bill pun hidup nyaman di rumahnya dengan perlindungan dari pagar listrik dan jebakan yang dibuatnya. Hingga suatu hari Bill bertemu dengan seorang pria yang terkena jebakan Bill. Bill pun mengeluarkan pria itu dari lubang jebakan yang dibuatnya. Lalu menyuruh pria itu pergi. Tapi dengan gak tahu dirinya, pria itu malah minta makan kepada Bill. Pria itu bernama Frank. Bill pun langsung menolaknya dan berulang kali menyuruh Frank pergi. Tetapi karena Frank merengek kepada Bill, Bill pun luluh dan menyuruh Frank masuk ke rumahnya. Setelah Frank selesai mandi dan berpakaian rapi, Bill pun menyuguhkan makanan kepada Frank dan mengatakan selesai makan lu harus cabut dari sini. Frank pun mengiyakan dan dia makan dengan lahapnya. Setelah Frank selesai makan, harusnya Frank pergi dan meninggalkan Bill. Tetapi Frank malah mengajak Bill memainkan sebuah piano antik. Dengan alasan setelah bermain piano baru dia akan pergi. Bill pun mau tidak mau memainkan pianonya. Namun tak lama memainkan pianonya, tiba-tiba Frank mencipok Bill. Singkat cerita, tak puas dengan percipokan yang baru saja mereka lakukan, mereka pun melanjutkan ke kamar untuk adu rudal. Scene pun berpindah ke 3 tahun kemudian, di mana Bill dan Frank yang sedang cekcok. Frank yang sudah bertahun-tahun hidup hanya berdua dengan Bill pun rada bosan. Dan Frank ingin ada orang lain selain mereka berdua saja. Tetapi Bill tidak menyetujuinya. Namun, Frank mengatakan kalau dia telah menghubungi seseorang dari radio dan menyuruh mereka untuk datang. Mendengar hal itu, Bill pun sangat marah. You what? Singkat cerita, orang yang dihubungi Frank dari radio pun datang, yang ternyata adalah Joel dan Tess. Joel dan Tess melakukan kerjasama dengan Bill dan Frank untuk saling menukar barang yang dibutuhkan satu sama lain. Setelah berbincang, Joel dan Tess pun pergi. Namun sebelum pergi, Joel mengingatkan kepada Bill. Suatu saat nanti, tempat Bill dan Frank tidak akan aman lagi, karena pasti akan ada penjara yang datang. Scene pun berpindah ke 3 tahun kemudian, di mana Frank memberi kejutan dengan memperlihatkan tanaman buah stroberi kepada Bill. Dan mereka pun dengan penuh keromantisan memakan buah stroberi tersebut. Di malam harinya, benar kata Joel, penjara pun datang ke tempat Bill dan Frank. Bill pun adu tembak dengan penjara tersebut. Dan Bill terkena tembakan. Lalu Frank membawa Bill ke rumah dan mengobati luka tembaknya Bill. Beruntung karena jebakan yang dipasang oleh Bill, para penjara tidak bisa masuk ke tempat mereka. Scene pun berpindah 10 tahun kemudian, di mana Bill dan Frank menua bersama. Dan terlihat Frank yang sudah tidak bisa berjalan hanya bisa duduk di kursi roda. Tidak dijelaskan mengapa Frank tiba-tiba tidak bisa berjalan.
Tetapi walaupun hanya bisa duduk di kursi roda dan tidak bisa bergerak seperti dulu kala, Bill tetap menyukai Frank. Malah Bill layak mengurus Frank dalam kegiatan sehari-harinya. Singkat cerita, di pagi hari Frank sudah bangun duluan daripada Bill. Tidak seperti biasanya. Lalu Bill menyuruh Frank untuk kembali tidur. Tapi betapa kagetnya Bill ketika Frank mengatakan kalau hari ini adalah hari terakhir Frank. Kemudian Frank pun mengajak Bill membicarakan apa yang dia maksud. Frank mengatakan dia sudah capek dengan keadaannya yang tidak bisa apa-apa dan hanya bisa menyusahkan Bill saja. Frank pun meminta permintaan terakhirnya kepada Bill. Dia meminta Bill untuk makan malam bersama dia, menikmati makanan, minuman, lalu menikah dengannya. Dan Frank meminta Bill untuk memasukkan racun di minumannya dan Frank yang kemudian akan meminumnya. Mendengar hal itu dari Frank, Bill pun sangat sedih, tetapi Bill harus melakukannya demi Frank. Yes. Singkat cerita, mereka pun sudah dengan pakaian rapi dan sedang menikmati makan malam terakhir bersama Frank. Tak lama setelah selesai makan, Bill pun menuangkan minuman yang telah Bill letakkan racun di dalamnya. Frank pun meminumnya tanpa ragu sedikit pun. Lalu, tiba-tiba Bill pun ikut meminum minuman itu. Bill memilih mati bersama Frank dengan meminum minuman yang sama. Layaknya seperti di film Romeo dan Juliet. Stay there. Scene pun berpindah ke Joel dan Ellie yang sudah sampai di tempat Bill dan Frank. Joel pun mengecek rumahnya Bill untuk memastikan apakah Bill dan Frank ada di rumah itu. Karena Joel tidak tahu kalau Bill dan Frank sudah tiada. Tak lama Joel mencari Bill dan Frank di rumah itu. Ellie pun memberitahu Joel ada surat dari Bill untuknya. Ellie pun membaca surat itu untuk Joel. Intinya, isi surat itu, Bill membolehkan Joel untuk mengambil barang-barang apapun itu yang Joel butuhkan. Dan Bill juga menyuruh Joel untuk menjaga Tess. Mendengar hal itu, Joel pun rada sedih, karena ngerasa gagal buat menjaga si Tess. Singkat cerita, karena Joel sudah mendapatkan semua perlengkapan untuk bisa mencari saudaranya yaitu Tommy, Joel bisa saja meninggalkan Ellie, tapi Joel mengajak Ellie untuk mencari Tommy. Karena Tommy juga pernah menjadi kelompok Firefly. Dan Joel beranggapan kalau Tommy mungkin tahu di mana laboratorium tempat Joel harus mengantarkan Ellie. What you say goes. Joel dan Ellie pun mengambil barang-barang yang mereka butuhkan untuk bekal di perjalanan. Ellie yang tak sengaja melihat senjata Frank di laci pun mengambil senjata itu. Walaupun Joel melarang keras Ellie untuk membawa pistol. Setelah semua perlengkapan telah mereka bawa, Joel dan Ellie pun siap menuju Wyoming, tempat di mana Tommy berada. Dan mereka pun melanjutkan perjalanan menuju Wyoming.